Oke, selamat siang semuanya. Siang, Miss. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Miss. Oke, sebelum mulai saya mau absen presensi dulu ya. Pertama Agus ada? Atala? Ada, Mem. Oke. Aura? Hadir, Mem. Cindy Aulia? Cindy Aulia ada? Cindy Luciani? Hadir, Miss. Devin? Hadir, Miss. Pauline? Hadir, Miss. Filza? Hadir, Miss. Gary? Hadir, Miss. Happy? Happy ada? Belum. Ikhlasya? Hadir, Miss. Hadir, Miss. Indah? Hadir, Miss. Indri? Hadir. Kartika? Hadir. Mayona sakit ya. Hai. Oke, Happy. Haikal? Hadir, Miss. Oke, Robin? Hadir, Miss. Nabila? Hadir, Miss. Nadine? Hadir, Miss. Afifah? Hadir, Miss. Reva? Hadir, Miss. Rindu? Hadir, Miss. Savana? Hadir, Miss. Syakila? Syifa? Hadir, Miss. Tiara? Hadir, Miss. Wifdan? Hadir, Miss. Ada yang belum? Agus sama Cindy Aulia belum ya? Oke, kalau gitu kita mulai bahas tugas kemarin ya. Kita mulai dari sebentar. Miss Cindy Aulia hadir tapi sepertinya mic-nya bermasalah. Ada di sini ya, sebentar saya lihat. Iya. Cindy, oh ya, oke. Agus belum ya? Oke, kita akan bahas semua kelompok ya. Mungkin mulai dari kelompok 5. Saya akan menampilkan ininya, dokumennya. Oke, terlihat ya. Nah, ini adalah kelompok yang menerjemahkan daftar nilai ijazah SMK. Dan yang diterjemahkan adalah ijazahnya Tiara. Oke, kita lihat di sini ada nama ininya ya, jurusannya, kejuruannya itu akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, terus diterjemahkannya menjadi Financial Accounting Management. Oke, kenapa tiba-tiba ada manajemen di sini? Nah, lembaganya kemana? Kelompok 5. Akuntansi dan keuangan lembaga itu beda nggak dengan akuntansi dan keuangan saja? Waktu sekolah gimana? Apakah ada khusus untuk lembaga gitu, akuntansi dan keuangannya? Atau aplikasinya general saja? Tiara mungkin bisa bantu dijawab, Tiara. Ya, yang punya ijazah kan jurusannya akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, apakah akuntansi dan keuangan lembaga ini
mempelajari akuntansi dan keuangan khusus untuk yang di lembaga atau akuntansi dan keuangan yang bisa diterapkan di mana saja gitu yang secara umum. Kayaknya lebih ke akuntansi yang khusus di lembaga deh, Miss. Oke, tapi kalau saya lihat dari ininya daftar nilainya sepertinya ini ya tidak terkhusus ke lembaga, tapi mungkin di pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3 itu memang khusus lembaga gitu ya? Iya, seperti itu, Miss. Oke. Mungkin kan kalau misalnya financial accounting management itu beda ya dari akuntansi dan keuangan lembaga. Ya, itu kan manajemen akuntansi dan keuangan. Kalau mau financial accounting saja ya, karena sebenarnya kalau saya cari ya jurusan finance dan accounting itu memang yang dipelajari itu memang yang akan diterapkan ketika masuk di dunia kerja gitu. Jadi yang accounting dan akuntansi dan keuangan yang memang diterapkan untuk di perusahaan-perusahaan ya, di bisnis gitu. Jadi sebenarnya financial accounting saja pun cukup gitu ya, tanpa harus menambahkan manajemen. Karena kalau manajemen di sini di sumbernya tidak menyebutkan manajemen, tetapi dia justru menspesifikkan ke lembaga. Ya, tapi kalau mau menambahkan spesifikasi bisa institutional financial accounting gitu ya. Kalau memang yang dipelajari selama sekolah SMK itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu memang yang terkhusus untuk lembaga. Tetapi kalau memang yang secara umum ya, dan memang di beberapa sekolah di luar negeri ya ataupun di universitas ya yang jurusannya ada finance and accounting itu memang yang dipelajari itu adalah akuntansi yang untuk bisnis gitu ya. Jadi lembaga di sini mungkin maksudnya adalah ya institusi atau ya perusahaan-perusahaan, atau memang ini khusus untuk institusi pemerintah. Ada kekhususannya nggak waktu itu? Nggak ada sih, Miss. Nggak ada ya. Jadi memang untuk satu institusi atau lembaga yang tidak dispesifikkan itu adalah swasta atau pemerintah gitu. Nah, jadi bisa financial accounting saja ya, atau ditambahkan institutional financial accounting kalau memang mau spesifik seperti itu. Karena kalau financial accounting saja pun sebenarnya sudah menggambarkan bahwa yang dipelajari itu ya untuk diterapkan di institusi-institusi gitu, diterapkan ketika bekerja nanti di satu bisnis gitu, bukan yang diterapkan untuk pribadi misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya ini kurang tepat ya ditambahkan manajemen karena di sumbernya pun tidak ada embel-embel manajemennya. Oke, lalu kita masuk ke mata pelajaran. Di sini ada muatan nasional ya, terus muatan kewilayahan dan muatan peminatan kejuruan. Ya. Nah, muatan nasional ini terjemahkan menjadi national content, oke. Terus kewilayahan regional content. Ya, vocational specialization content, muatan peminatan kejuruan. Vocational specialization content, oke. Nah, muatan nasional ini yang ada di setiap jenis SLTA ya, mau baik itu di SMA, SMK maupun MA ya. Mungkin agak berbeda nanti di MA sedikit di religionnya ya. Nah, kita lihat national content, oke, ini sudah benar ya. Terus subject mata pelajaran, terus nilai mark, oke. Karena kalau grade ya itu lebih merujuk pada nilai yang dalam bentuk
huruf ya, misalnya A atau B yang punya rentang nilai. Tapi kalau mark memang yang nilai yang berbentuk angka. Nah, pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, education of religion. Nah, apakah penyebutannya seperti itu di sekolah-sekolah di luar negeri? Karena pasti ini kan cukup umum ya mata pelajarannya yang juga ada di sekolah-sekolah di luar negeri gitu ya. Nah, kalau saya sudah cari ya, di luar negeri itu nama mata pelajarannya ya, sebentar. Gimana saya? Nah, ya ini ada di Stradbroke High School ya. Dia namanya adalah Philosophy, Religion, and Ethics ya. Ada singkatannya PRE gitu ya. Nah ini ethics itu kan merujuk kepada budi pekerti ya. Terus religionnya ke agamanya gitu. Terus mungkin kita bisa ambil sebagian dari sini gitu ya, religion and ethics education ya, atau education of religion and ethics ya. Karena kalau di terjemahan tadi ini kan hanya education of religion ya, budi pekertinya dihilangkan ya, padahal itu ada juga di sekolah-sekolah di luar negeri. Jadi kalau bisa ditambahkan jadi education of religion and ethics ya, untuk merujuk pada ke budi pekertinya. Nah, lalu itu nanti sama ya untuk di semua daftar nilai. Karena national content ini kan artinya mata pelajaran yang wajib untuk satu Indonesia gitu ya. Lalu ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ya, education of Pancasila and civic. Oke, nah kalau di luar negeri itu namanya biasanya ya, sebentar. Ya, di sini ada Trafalgar School gitu ya. Namanya adalah citizenship ya, kewarganegaraan. Ya, dia tidak mespesifikkan ideologi negaranya apa gitu ya. Tapi kalau kita adalah Pancasila dan kewarganegaraan gitu. Terus ada lagi di Victoria State Government website ya. Namanya adalah Civics and Citizenship ya. Students' knowledge of political and legal institutions ya, and explores the nature of citizenship in a liberal democracy. Oke, mungkin education of Pancasila and civic. Nah, kalau misalnya ini dibaca oleh pembaca sasaran yang mana adalah native ya, misalnya itu orang Amerika, orang Australia, mereka kan nggak ngerti Pancasila itu apa. Nah, terus kalau Pancasila terjemahkan kan akan menjadi sangat panjang gitu ya. Jadi mungkin bisa kita adaptasi ke satu istilah mata pelajaran yang memang banyak juga dipakai di sekolah-sekolah ya. Bisa education of civics tadi ya, and citizenship atau civic and citizenship education gitu. Jadi kita generalisasikan Pancasilanya gitu. Jadi tidak diterjemahkan menjadi Pancasila. Yang penting itu memuat makna bahwa dalam mata pelajaran itu kita juga mempelajari politik-politik atau ideologi dari negara kita. Ya, ideologi negara kita itu apa, mereka tidak perlu tahu gitu. Yang penting di situ mata pelajarannya yaitu tentang kewarganegaraan ya. Jadi Pancasilanya mungkin bisa kita generalisasikan gitu ya. Tidak harus kita
borrow ya, karena kalau di borrow pun mereka tidak mengerti gitu ya. Terus kalau diterjemahkan pun itu akan memakan banyak space di situ. Terus untuk bahasa Indonesia ya, Indonesian ya ini udah betul ya, jadi nggak usah lagi Indonesian language ya, karena kalau Indonesian pun itu sudah merujuk pada bahasa ya, kecuali ini sejarah Indonesia gitu ya, baru Indonesian history. Tapi kalau Indonesian saja itu bahasanya. Begitu juga dengan English ya, bukan Miss, maaf ya. layarnya masih di. Oh iya, sorry. Oke, ini. Ya. Ya, ini Indonesian dari bahasa Indonesia. Jadi tidak usah Indonesian language gitu ya, tapi cukup Indonesian. Terus matematika ini udah jelas mathematics atau bisa juga maths ya, disingkat. Karena itu juga cukup umum digunakan sebagai nama subjects. Terus ini sejarah Indonesia. Oke, Indonesian history ya. English and other language. Nah, other language-nya ini language apa? Ya, di sini adalah bahasa asing. Jadi dispesifikan other foreign languages. Ya, English and other foreign languages. Oke, terus regional content berarti mata kuliah yang wajib di wilayah itu ya. Ini adalah di mana sekolahnya? Jakarta ya. Oke, ada seni budaya ya. Art and culture oke, tapi biasanya untuk nama subjek ya. Artnya itu dia plural, jadi arts and culture ya. Jadi umumnya untuk nama subjek art and culture itu dia tidak singular kecuali dia merujuk pada satu seni tertentu. Ya. Nah ini ditambahkan S ya, arts and culture. Lalu untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah ini ada satu istilah umum di luar negeri ya, untuk merujuk pada pelajaran olahraga yaitu PE ya, atau physical education. Jadi kita bisa memakai term yang sama ya, physical education. Gitu. Jadi, nah kalau sudah seperti itu, mungkin ke atasnya bisa disesuaikan ya, kan tadi education of ya. Terus di sini physical education karena dia sudah lazim ya, sudah menjadi konvensi, jadi bisa diubah semuanya menjadi education-nya di belakang. Ya, religious education atau religion saja ya, atau religion and ethics tadi ya. Tidak perlu pakai education-nya ya. Karena itu juga sudah lazim ya. Yang pakai education itu biasanya tadi physical education ya, civics education. Tapi yang lainnya tidak perlu. Nah, tadi untuk physical education ya, untuk pelajaran olahraga. Meskipun di sumbernya dia ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, banyak sekali gitu ya, komponennya. Tetapi kan pada intinya pelajaran itu kita ya berolahraga gitu ya, praktek. Jadi maknanya sama, tetapi memang peristilahannya berbeda. Nah, karena di bahasa Inggris sudah lazim digunakan PE itu ya, physical education, jadi gunakanlah itu. Lalu local content ini adalah muatan lokal gitu ya, yang sesuai dengan daerah tempat SMA-nya. Oke, di sini sebutnya local content, oke. Atau bisa juga local subjects ya. Tapi local content pun tidak masalah. Ya, Arabic oke, ya tidak usah Arabic language. Terus habis itu ada apalagi nih, produk kreatif dan kewirausahaan. Creative products and entrepreneurship. Oke.
Apa kira-kira yang dipelajari dalam mata pelajaran ini? Apakah terfokus pada membuat produk untuk dijual atau fokus pada penjualannya saja? Itu fokus pada membuat produk untuk dijual sih, Miss. Oke. Tentang kewirausahaan gitu. Oke, sebentar. Kalau nggak salah saya sudah search. Nah, kalau di luar ya, ada dari University of Melbourne. Sebentar. Ya. Di University of Melbourne ini ada namanya kuliah Entrepreneurship and Product Innovation. Mungkin ini mirip ya. Jadi lebih ke pembuatan produk di dalam kewirausahaan. Mungkin bisa pakai istilah ini ya yang paling mendekati. Tapi saya juga dapat yang lebih general gitu ya. Yang dipakai di Eropa yaitu creative entrepreneurship. Ya, ini ada creativity and entrepreneurship course ya. Jadi tapi ini tidak spesifik ke produk ya. Kalau mau pakai produk mungkin bisa pakai yang tadi di University of Melbourne. Ya. Jadi bagaimana kalian berkreasi gitu kadang membuat produk di dalam berwirausaha. Nah, karena kalau kreatif produk tidak lazim gitu ya di dalam mata kuliah atau mata pelajaran di luar negeri itu saya tidak menemukan ada nama mata pelajaran atau mata kuliah itu kreatif produk gitu. Jadi mungkin bisa diganti kreatif products-nya ini menjadi product innovation and entrepreneurship ya atau creativity and entrepreneurship. Tetapi kalau creativity and entrepreneurship itu dia lebih general ya, nggak ke produknya. Tapi saran saya lebih baik yang product innovation tadi ya, dengan merujuk pada di University of Melbourne. Lalu muatan ke peminatan kejuruan. Oke. Vocational specialization content. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Enggak, lanjut dulu ya. Oke, vocational specialization content. Bisa seperti itu, setia dengan sumbernya, atau bisa vocational content saja. Ya, artinya di situ adalah memuat mata pelajaran yang berkaitan dengan kejuruannya, gitu ya. Jadi national content, regional content, terus vocational content. Ya, kalau mau lebih paralel gitu ya. Karena kan vocational itu kan tidak dibagi lagi menjadi general content dan specialized content kan. Itu kan hanya ada satu vocational content ini. Jadi bisa vocational content saja, tapi seperti ini pun tidak apa-apa. Terus simulasi dan komunikasi digital. Oke. Nah, digitalnya ini merujuk pada komunikasinya saja kah? Atau ke simulasinya juga? Simulasinya juga, Miss. Nah, harusnya bagaimana? Kalau misalnya dua-duanya digital, berarti ini kan kalau simulation and digital communication kan berarti hanya communication-nya yang digital. Nah, kalau simulation-nya juga digital, berarti digitalnya dipindahkan ya. Dipindahkan ke depan. Jadi digital simulation and communication gitu ya. Apa yang dipelajari dalam mata pelajaran ini? Saya lupa deh, Miss. Lupa, udah lama ya. Iya. Iya. Kalau saya lihat sih di searching gitu ya, tuh kayak bagaimana kalian mengkomunikasikan dalam bentuk PPT atau apa gitu ya. Kalau nggak salah digital communication itu.
Nah, simulation-nya ini apa bedanya dengan communication, atau apakah simulasi misalnya mempresentasikan sebagai apa namanya, sebagai pekerja kah misalnya, atau presentasi bisnis gitu? Nggak inget ya? Ya, kurang lebih seperti itu, Miss. Oke, jadi kayak ada role play-nya gitu ya? Iya, betul, Miss. Oke, berarti bisa tadi digital simulation and communication gitu ya. Kalau misalnya simulasinya ini bersifat digital juga. Kalau seperti ini berarti yang digital hanya communication-nya saja. Oke, ekonomi bisnis, business economy, oke. Cukup umum ya termnya. Administrasi umum, general administration, oke. Terus IPA, natural science ya. Nah, terus ada dasar program keahlian. Dasar program keahlian itu apa yang dipelajari di situ? Terkait ini kayak Excel gitu, Miss. Kayaknya deh kalau seingat saya. Pemrograman kah atau terkait jurusannya gitu kali ya maksudnya? Iya, kayak belajar Kejuruannya ya? Excel pivot kayak gitu, Miss. Oke. Kalau nggak salah kan kalau di halaman depannya itu ada vocational, sebelum vocational competence itu ada vocational apa kalau nggak salah ya, vocational program ya. Vocational program terus di bawahnya vocational competence, bener nggak? Jadi ada study programnya, ada programnya terus ada kompetensinya ya. Program Iya, keahlian dan kompetensi keahlian gitu iya kan. betul, Mas. Nah, ini kan dasar program keahlian. Nah, berarti ini nah program keahliannya kamu apa berarti? Kalau ini kan kompetensi keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga. Terus program keahliannya berarti apa? Akuntansi ya? Akuntansi dan keuangan, Miss, di jasa saya. Oh, oke. Akuntansi dan keuangan. Terus spesifiknya lembaga ya? Gitu. Iya, seperti itu, Kompetensi Mas. Oke, berarti nanti di kompetensi keahliannya perlu tuh dispesifikan ya institusional financial accounting. Nah, apakah ada kompetensi keahlian lain di bawah akuntansi dan keuangan lembaga? Kan kalau kamu lembaga terus yang lain apa? Ada atau ingat gak? Nggak ingat, Miss. Oke. Ya saya pikir di bawah ini akuntansi dan keuangan lembaga tuh di bawah akuntansi aja gitu. Ternyata memang namanya akuntansi dan keuangan juga ya, program keahliannya. Nah, kemarin itu kan kita menerjemahkan program keahlian itu menjadi vocational study program ya. Terus kompetensi keahlian menjadi vocational competence ya. Artinya itu dari spesialisasi dari si program itu. Nah, kalau di sini berarti basic skills program. Nah, skills itu kan merujuk pada si vocationalnya tadi ya. Program keahlian dan kompetensi keahlian jadi vocational competence. Berarti kan kalau program keahlian berarti vocational program ya, the basics of vocational program ya. Jadi diparalelkan, kalau di sini program keahliannya diterjemahkan menjadi vocational ya, terus kompetensi keahliannya juga diterjemahkan menjadi vocational juga. Ya, jadi the basics gitu kan, maksudnya dasar-dasar dari program keahlian itu kan, basics of vocational program ya, terus di bawahnya baru vocational competence. Nah, yang dipelajari, tapi di sini nggak ada nilainya ya? Apa gimana? Saya bingung. Iya, saya baru lihat, Miss. Saya juga bingung. Semua bingung ya. Maksudnya berarti kalau di sini basic skills program kan akuntansi dan keuangan, berarti beda gitu yang dipelajari di program ini sama dengan di competence gitu ya?
Iya gitu Miss. Ya pokoknya kurang lebih begitu. Tapi ya itu harus paralel ya, karena kan di depannya juga ada kan istilah program keahlian, terus kompetensi keahlian. Jadi jangan basic skills program seperti ini ya. Jadi basics of vocational program gitu ya. Karena merujuk pada jurusannya gitu kan ya. Ibaratnya itu jurusan terus kompetensi itu prodinya gitu kan. Jadi vocational program, basics of vocational program, dan vocational competence. Oke, terus average, municipality of East Jakarta. Sini apa? Oh ya, kota administrasi. Oke. Principal, aim, official seal of. Oke. Judulnya Transcript of Records. Oke, Vocational High School, place and date of birth. Ya. Nah, financial accounting-nya tadi berarti dispesifikan institutional gitu ya. Karena ternyata financial accounting pun menjadi payungnya gitu, menjadi program keahliannya. Oke, untuk yang ini, kelompok ini ada pertanyaan? Mau nanya, Miss. Ya. Yang dasar program keahlian tadi kan jadinya basics of vocational program. Tapi kan yang tadi yang education of dan lain-lain itu diganti bukan jadi education of, itu nggak apa-apa Miss, ada basic of. Nggak apa-apa, karena kan kalau itu tadi education, kalau ini kan sudah basics-nya aja. Beda mata, beda peristilahan gitu. Yang ada pendidikannya itu dengan yang seperti ini. Ini kan udah vocational, khusus vocationalnya. Jadi nggak apa-apa. Jadi vocational basics of. Nah, kenapa istilah lazim digunakan seperti physical education ya, PE, terus apa tadi, civics education ya, civics education. Jadi yang education of-nya ini harus menyesuaikan begitu. Tapi kalau kita masuk ke vocational itu kan sudah spesifik, jadi nggak apa-apa, beda peristilahannya. Oke, ada lagi? Kalau enggak kita beralih ke kelompok 4 itu apa ya? Masih SMK ya. Oke, kita beralih ke kelompok 4 kalau begitu. Masih tidak ada pertanyaan lagi. Thank you, Miss. Sudah cukup dari kami. Oh, itu kelompok kamu ya, Ikhlas ya? Iya, Miss. Oke, ini kelompok 4 masih SMK. Oh, jadi SMK 2 kelompok ya. Oke, ini adalah ijazahnya Indri. Kompetensi keahliannya multimedia. Ya, saya rasa ini sudah dalam bentuk ini ya, bahasa Inggris, jadi tidak perlu diterjemahkan. Miss, maaf mau tanya dulu. Ya. Untuk yang tadi dikoreksi, apakah boleh diganti, Miss? Boleh, silakan. Biar bisa jadi nanti buat bikin portofolio dan glossary. Oke. Ini masih SMK ya, tetapi beda. Kenapa Syifa? Kamu kenapa kaget? Oke. Ini beda ya jurusannya, kejuruannya. Yang tadi kan akuntansi, ini multimedia. Tapi formatnya sama ya, muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan peminatan kejuruan. Ya, jadi national content, regional content, dan vocational content ya. Tidak perlu repot-repot vocational specialization content ya, karena toh pemintaan kejuruan ini kan tidak dibagi lagi ya, jadi cuma satu bagian. Jadi vocational content aja bisa. Oke, pendidikan agama dan budi pekerti tadi sama ya. Religion and ethics.
Terus Pancasila dan Kewarganegaraan, civics and citizenship, Indonesian, ya. Coba kita lihat di sini. Ya, mathematics, oke. Indonesian history, English and other foreign language. Oke. Arts and culture, physical and health education sebenarnya nggak masalah ya. Tapi kalau mau mengikuti, kita bagusnya pakai physical education aja. Sudah mempunyai makna yang sama sebenarnya. Walaupun peristilahannya agak sedikit berbeda. Nah, ini bagus kayak gini, regional content, terus di sininya local subjects. Ya, Sundanese, Arabic. Perasaan kemarin nggak kayak gini ya. Kemarin kayaknya Sunda language, kalau saya periksa. Udah diperbaiki ya berarti ya. Kelompok siapa nih? Indri. Ya. Sebelumnya Sundanis. Oh, Sundanis bener ya. Atau mungkin di bahasa lain ya. Ya benar, jadi Sundanis ya, nggak usah Sunda language atau Sundanese language. Terus Arabic aja, nggak usah Arabic language. Vocational competencies, di sini apa tulisannya, muatan. Nah, jadi karena muatan semua, kita harus paralel ya, vocational content ya. Atau bisa kamu mau pakai istilah subject gitu ya, national subjects ya, regional subjects, vocational subjects. Nah, yang penting konsisten, karena di sininya pun konsisten di sumbernya. Ada muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan ya. Jadi tiba-tiba di sini vocational competencies. Padahal vocational competence itu kan ada di sini ya, di bagian dari si muatan kejuruannya itu. Oke. Yang beda adalah di sini sama ya, digital simulation and communication, tapi ada physics. Oke, ini sudah umum ya, chemistry, vocational study foundation. Apa nih? Oh, sama tadi ya, dasar program keahlian. Vocational study foundation mungkin bisa disamakan dengan tadi ya, vocational program atau study program kali maksudnya ya. Vocational study program foundation itu sebenarnya kurang tepat untuk menyebut mata pelajaran ya. Biasanya kalau untuk dasar-dasar itu fundamentals atau basics ya, atau introduction. Tapi kalau introduction tuh sebenarnya hanya permukaan ya. Kalau basics, kalau dasar-dasar tuh biasanya basics atau fundamentals ya. Nah, gunakan saja yang sudah lazim ya. Kalau foundation itu nanti interpretasinya beragam. Jadi vocational study program ya, kalau mau pakai study, atau vocational program basics ya, karena dasar-dasar dari jurusannya gitu ya. Nah, jadi basics of vocational study program atau basics of vocational program. Baru bawahnya vocational competence. Nah, payungnya jangan vocational competencies lagi ya, karena itu kan sudah ada di dalam menjadi bagian dari payung ini. Nah, payungnya adalah kita pakai yang muatan-muatan tadi, vocational content. Ya, municipality of, head teacher, official seal of SMK. Saya mau meralat sedikit gitu ya, kalau di ijazah kemarin itu kan kita bingung ya di aslinya itu kan ada, nah ini kan sekolah, cap sekolah aja, tetapi kan kalau yang misalnya ada provinsi, dinas pendidikan provinsi gitu ya, terus ada nama SMA-nya, kita bingung mau menyebut itu cap SMA-nya kah atau cap si dinas provinsinya. Nah, kalau kemarin saya bilang cap dinas provinsinya, nah sebenarnya itu kurang tepat ya, karena yang memberikan cap itu kan sebenarnya sekolah ya. Jadi ini udah tepat menyebutkan bahwa
itu adalah cap resmi SMK-nya atau SMA-nya. Ya. Nah, kenapa ada nama dinas pendidikan di situ? Itu menandakan bahwa si SMA ini ada di bawah naungan dinas tersebut gitu. Jadi dinas itu yang memberi wewenang kepada SMA ini untuk menulis ijazah tersebut. Jadi bukan berarti dinasnya itu tidak penting, tetapi yang memang memberikan cap itu adalah si sekolahnya. Karena yang bertanda tangan pun adalah kepala sekolahnya. Jadi yang kemarin atau yang pada tugas ini menerjemahkannya adalah cap dinas pendidikan gitu ya. Nah, itu bisa diperbaiki menjadi cap sekolahnya gitu ya. Misalnya cap resmi SMA berapa atau SMK berapa. Nah, nama SMA itu tidak perlu diterjemahkan. Jadi seperti ini. Ini sudah tepat ya, official seal of SMK Tirtajaya Depok. Oke, catatan hasil diskusi kelompok. Oke, sebenarnya memang yang saya tugaskan seperti ini ya, tapi hanya kelompok ini saja yang memberikan penjelasan kenapa memilih istilah ini, istilah itu gitu ya. Oke, berarti kalian menggunakan British, makanya kalian menggunakan head teacher. It's okay. Employee number, okay. Optional subject kalian pakai di mana? Kayaknya nggak ada ya. Kok ada penjelasannya optional subject di sini? Mungkin kalian tadinya pakai di ini ya. Di local subjects mungkin ya. Atau gimana? Kenapa ada penjelasan optional tapi nggak ada di sini? Kelompok 4. Apakah awalnya kalian mau menggunakan itu untuk padanan apa di dalam daftar nilai ini? Kelompok 4. Siapa aja nih? Cindy Aulia, Cindy Luciani, Indri, Nabila, Wifdan. Sebelumnya kayaknya kita salah masukin, tadinya kan antara SMA atau SMK ya, Miss. Terus kalau di SMA itu kan ada mata pelajaran pilihan. Jadi kayaknya kegabung sama SMK. Iya. Oke, karena kalau di sini nggak ada ya. Terus ini apa? L2. Oh, kayaknya typo ya kalau ketik. Ya, soalnya kalau di SMK ini nggak ada tulisan mata pelajaran pilihan ya, jadi tidak dipakai istilah optional atau elective subject itu ya. Oke, untuk SMK ya sudah 2 kelompok nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih ada yang kurang jelas? Religious education masih berterima ya. Tapi tadi untuk lebih lazimnya di sekolah-sekolah luar negeri itu religion and ethics ya. Karena di sumbernya pun kita menyebutkan budi pekerti ya, atau pendidikan agamanya saja. Oh, ada budi pekertinya, oke. Nah, jadi religious education ditambahkan bisa atau ethics ya, atau religion and ethics saja pun masih berterima ya. Jadi yang ada wajib ada kata-kata education itu sebenarnya hanya yang physical education tadi ya, physical health and health education. Tapi kalau yang lainnya itu tidak usah tidak wajib ya. Misalnya civics and citizenship ya. Civics and ideology ini kayaknya juga agak ambigu gitu ya. Karena ideologi apa gitu yang diajarkan di sini? Apakah ideologi apa namanya? Ideologinya tidak spesifik ke ideologi negara gitu ya. Jadi lebih baik civic saja oke, atau citizenship saja juga oke.
Yang penting kan maknanya bahwa di dalam mata pelajaran itu kita mempelajari negara kita gitu ya, sistem politik, sistem kewarganegaraan negara kita. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau dari kami cukup, Miss. Oke. Jadi untuk jadi untuk SMK ya, tadi karakteristiknya dia dibagi menjadi 3 kontennya ya. Yang pertama ada national, regional, dan vocational. Ya, muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan kejuruan, peminatan kejuruan. Nah, local content itu ada di bawah regional content. Nah, perhatikan itu nanti di bawah vocational content ya. Dia ada tadi program keahlian dan kompetensi keahlian. Jadi pastikan penggunaan istilahnya itu paralel karena itu juga muncul di halaman depan ijazah kalian kan ya. Program keahliannya apa, kompetensi keahliannya apa. Jadi seperti jurusan dan prodinya apa gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi satu pakai skill, satu pakai vocational, itu kan seperti 2 hal yang berbeda. Nah, kalau pakai vocational, dua-duanya itu kan menandakan bahwa yang satu dia lebih general, yang satu dia lebih spesifik. Gitu. Nah, untuk dasar-dasar itu hindari penggunaan foundation ya dalam mata pelajaran atau mata kuliah. Lebih baik pakai basics atau fundamentals ya. Oke, ini untuk SMK kita beralih ke SMA, kelompok 3. Oke. Mari kita lihat apa perbedaannya dengan SMK ya. Nah, kalau tadi kan dibaginya berdasarkan nama muatan. Nah, kalau di SMA dia kelompok-kelompok ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Jadi relatif lebih mudah gitu ya menerjemahkan kelompok-kelompoknya. Tunggu, di dokumen aslinya apakah ada keterangan kelompok A dalam kurung apa atau hanya memang kelompok A saja? Ini punya Syifa ya? Tidak ada, Miss. Oh, kelompok A aja gitu. Cuma kelompok A, B, C. Oke. Nah, terus di identitasnya sampai nomor induk siswa doang ya, karena peminatannya sudah dijelaskan di kepala dokumennya ini. Oke, kelompok B seni budaya. Nah, sebenarnya sama ya pembagiannya, tapi beda nama kelompoknya aja. Kelompok C. Oke, nah di sini baru ada mata pelajaran pilihan nih ya di di SMA ini. Nah, ini sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas SMA. Nah, ini tumpang tindih nih. Kenapa? Sekolah menengah atas, SMA kan juga sekolah menengah atas. Ya, jadi cukup SMA Fathahilah saja. Tapi ini gambar apa ya? Itu adalah gambar cap gitu ya. Jadi disebutkan bahwa ini adalah cap resmi SMA. Ya, bukan hanya SMA saja. Oke, academic record, oke. Majoring in Mathematics and Natural Science. Group A subjects. Oh, ditambahin subjects-nya ya. Nah, ini subjects di sini sebentar. Oke. Group A subjects. Islamic Religious and Ethics. Oh, nah, saya mau tanya, kan kalau di SMA itu pendidikan agamanya nggak hanya Islam ya, yang non-Islam pun dapat pendidikan agama. Tetapi di situ tidak disebutkan
agamanya apa ya di setiap daftar nilainya. Jadi lebih baik tidak disebut Islamic religious and ethic, bukan religious ya. Kalau religious kan Islamic adjektif, religious adjektif. Nounnya mana? Nggak ada di sini ya. Jadi kalau memang spesifik itu kan nanti misalnya di MA, di madrasah, itu baru ada Islamnya. Tapi kalau di SMA, pendidikan agama kan semuanya dapat ya, mau yang non-Islam, mau yang Islam ya, semuanya dapat. Jadi tidak perlu dispesifikkan, langsung saja religion and ethics. Ya. Islamiknya tidak perlu disebutkan. Terus civics education, oke. Indonesian, mathematics, English, oke. Ya, physical education, handicrafts and entrepreneurship, yaitu adalah, nah saya mau tanya, prakarya dan kewirausahaan itu belajar apa ya? Apakah membuat kerajinan? Iya, yang seingat saya, yang handicraft itu waktu itu lupa bikin apa. Pokoknya bikin satu prakarya gitu. Nah, kalau yang entrepreneurship waktu itu kita disuruh masak makanan Indonesia, terus dihitung nanti jual belinya gimana kalau di pasar Indonesia kayak gitu. Enggak, yang handicraftnya itu apakah untuk ceritanya untuk dijual juga atau memang hanya membuat kerajinan saja? Membuat kerajinan. Waktu itu guru saya sih outputnya buat kerajinan abis itu dipajang. Jadi kepala sekolah atau tamu-tamu sekolah tuh yang lihat gitu. Nggak diperjualbelikan. Terus entrepreneurship itu berarti sendiri gitu ya pelajarannya? Ya, itu yang lebih ke masak. Ya, yang saya ingat kayak gitu. Karena saya pikir kerajinannya itu untuk untuk diperjualbelikan gitu, makanya digabung. Berarti ini satu pelajaran tapi beda itu ya, beda subjects. Nah, handicraft and entrepreneurship, coba kita lihat sebentar. Nah, karena kalau saya pikir awalnya itu dia gabung, tadinya saya mau menyarankan craft entrepreneurship gitu. Jadi kewirausahaan yang produknya itu handicraft gitu. Tetapi karena ini berbeda, jadi it's okay to make it like this ya, handicrafts and entrepreneurship. Oke, local content curriculum, Arabic, bahasa Arab doang ya. Oke. Nah, kalau mau membuat lebih singkat bisa juga dengan craft saja ya. Crafts and entrepreneurship. Karena itu ada tuh mata pelajarannya di luar negeri. Craft entrepreneurship atau namanya itu entrepreneurial craft. Nah, tetapi karena ini bukan sesuatu hal yang satu gitu ya. Jadi bisa craft and entrepreneurship. Oke, local content-nya Arabic, oke, jadi bukan Arabic language. Group C subjects, mathematics, biology, physics, oke, optional subject, oke ya. Atau bisa juga elective subject. Nah, kalau optional itu berarti kalian bebas mau mengambil atau tidak gitu kan ya. Dalam hal ini berarti kamu tidak mengambil mata pelajaran pilihannya ya. Syifa. Ini Syifa kan ya? Iya, Miss. Itu waktu itu kan minggu lalu saya tanya Miss kalau yang matematika. Nah, sebenarnya waktu dalam KBM itu kaminya tuh pilihan, tapi kenapa nggak tahu di ijazah tuh nggak ada. Jadi digabung gitu. Wah, nah, yang kamu ambil apa emang ya? Jadi saya sesuai sama ijazah aja. Waktu masih sekolah SMA
Sebenarnya ada mata pelajaran pilihan yang kamu ambil? Sorry tadi kurang jelas. Kurang jelas, sorry. Ya, kenapa? Matematika minat. Oh, matematika minat. Oke. Specialize, mungkin bisa specialize mathematics gitu ya. Kalau membedakannya dari matematika umum yang di atas. Tapi di ijazahnya justru nggak ada ya? Iya, Oke. Ya nggak apa-apa. Kalau memang ijazahnya seperti itu ya tulis apa adanya. Tetapi kalaupun ada, itu kan berarti beda gitu matematikanya dengan matematika biasa. Nah, apa yang waktu itu dipelajari benar-benar beda kah dengan matematika biasa? Atau lebih untuk apa gitu? Lebih susah. Oke. Ya mungkin lupa belajar apa pokoknya susah. Oke. Berarti karena itu mungkin ya matematika yang lebih dalam lagi atau yang lebih spesifik, jadi bisa pakai kata-kata specialized maths atau mathematics. Ya, tapi karena di sini nggak ada ya tidak usah dimasukkan. Ya. Nah, cap resmi, oke. Oke. Nah, untuk SMA ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Miss. Kelas ya? Saya mau nanya general aja sih, Miss, untuk penerjemahan ijazah ini kan kalau kita diskusi seperti ini di mata kuliah, itu kita bisa nanya ke yang punya ijazah, misalkan kayak mata pelajaran ini mempelajari apa, ini apakah mempelajari ini. Nah, nanti apakah di industri kita juga perlu menanyakan ke pemilik dokumen terkait hal seperti itu, Miss? Nah, kalau misalnya kalian personally kenal gitu dengan kliennya, boleh-boleh saja gitu ya. Tetapi kalau akses kalian itu sulit gitu ya, misalnya kliennya kalian bekerja di satu agensi, terus agensinya tidak memberikan kontrak si kliennya ini gitu ya, karena memang confidential atau apapun itu. Nah, berarti kalian research sendiri ya, kan banyak tuh ya di internet. Nah, jadi pelajaran ini mempelajari apa sih gitu ya, untuk kalian misalnya mau mencari padanan yang tepat gitu ya. Apakah kita bisa menggunakan general term yang ada di luar negeri gitu ya. Nah, kita lihat dulu apa yang dipelajari di situ seperti tadi ya, misalnya financial accounting ya, ternyata itu dia lebih spesifik ya. Nah, kalau lebih spesifik kita nggak bisa pakai hanya finance and accounting atau financial accounting saja. Nah, kita tambahkan. Nah, kalau misalnya kalau kita misalnya ketika kita bandingkan ternyata nggak ada sama sekali yang sama gitu ya di luar negeri, nah kita bisa pakai istilah yang memang hanya digunakan di SMA itu atau di SMK itu. Seperti tadi institutional financial accounting. Jadi financial accounting khusus untuk lembaga. Gitu. Karena kalau kalian cari institutional financial accounting itu kayaknya nggak ada gitu ya di luar negeri, karena hanya adanya finance and accounting, dan finance dan accounting itu biasanya memang untuk bisnis gitu ya, untuk satu perusahaan yang mereka itu entah itu institusi atau corporate gitu ya. Jadi kalau dapat klien, kalau misalnya kalian freelance kan tidak melalui satu agensi, jadi kan kalian personal dengan kliennya, dan itu bisa kalian tanya gitu. Tapi kalau misalnya kalian dalam satu agensi, biasanya tuh lebih sulit untuk mengakses kliennya ya, kecuali memang yang mungkin ada satu istilah yang krusial gitu yang hanya bisa diketahui oleh klien ini, mungkin itu bisa dibuka aksesnya ke klien tersebut untuk dikonfirmasi seperti itu. Atau misalnya mungkin di dalam ijazah itu tidak terbaca jelas, nah itu kan krusial, terus terkait dengan data, nah itu harus dikonfirmasi. Tapi kalau untuk mengkonfirmasi misalnya apa saja yang dipelajari gitu ya, itu tergantung dari akses yang kita miliki ke klien tersebut. Ya. Kalau nggak punya akses ya mau kita research sendiri.
seperti itu. Baik nih, terima kasih banyak. Oke. Ada lagi? Kalau tidak saya mau move on to MA group. Tidak ada. Oke, kita move on to group 2. Ya. Ini adalah biasanya aura. Oke. Ini agak beda ya. Dia ada huruf ya. Terus angka. Nah, terus di sini sebenarnya sama dengan SMA, tapi dia ada dalam kurungnya ya, wajib, terus peminatan. Ya, kurang lebih sama dengan SMA. Hanya saja mungkin beda di pendidikan agamanya ya. Kita lihat. Okay, Associate of Research, Islamic Senior High School, Social Science Major. Oke. Grup A, karena tadi ada kata-kata wajib ya. Bisa pakai compulsory atau mandatory ya. Terus grade, score in words. Oke. Sebentar. Mungkin karena kalau grade itu kan merujuk pada ini ya angka huruf ya, jadi nilai yang dalam bentuk huruf ya, yang ada rentang nilainya gitu. Kalau misalnya skor ya skor itu ya, jadi kita bisa menggunakan skor itu untuk yang di atas ini, jadi skor nilai secara umum. Terus untuk yang angkanya kita bisa pakai mark ya. Terus di sini baru mark in words gitu ya. Karena kalau ada rate dan score ya itu nanti seolah membedakan ya. Kalau skor itu angkanya, grade itu biasanya dia hurufnya ya A, B, C. Sementara ini kan hanya ada angka dan bilangannya gitu ya, bukan angka rentang nilai ya. Jadi kita better pakai untuk nilainya itu bisa pakai mark ya. Nilai yang ini sorry ada angkanya. Terus ya boleh. Mark in words boleh. Nah, untuk ini mungkin bisa pakai skor tuh untuk menyatakan nilai secara umum ya. Nilai dalam angka dan nilai dalam huruf. Nah, oke. Nah, di sini kan ada pendidikan agama Islam, itu dispesifikasikan ya, karena madrasah kan enggak mempelajari agama lain ya, secara selain agama Islam, jadi Islamic Religious Education, oke. Atau Islamic Religion ya, jadi nggak apa-apa, Islamic Religious Education. Nah, terus coba kita lihat di ininya, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih. Nah, kan Al-Quran, hadis, akidah dan fikih kan terms in Arabic ya. Nah, terms in Arabic ini ada penyebutan sendiri dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Inggris. Jadi tetap Arab, tapi kalian sesuaikan ininya. Naturalisasinya seperti apa. Kalau di Indonesia kan Al-Quran, hadis. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya ini udah benar ya, hadis with TH, and then akidahnya. Nah, akidah itu ini kan dalam bahasa Indonesia akidah. Kalau dalam bahasa Inggris itu tulisannya seperti ini. Saya bisa edit ya. Akidah gitu ya. Jadi with double E ya, untuk
istilah bahasa Arab yang dalam bahasa Inggris gitu. Ya, akidah and morals, fikih ini udah benar ya. Oke, jadi sesuaikan dengan naturalisasi di dalam bahasa Inggrisnya seperti apa. Oke, history of Slavic civilization, sejarah kebudayaan Islam. Oke, civilization itu bukannya peradaban ya. Lebih apakah tepat untuk menyebutkan Islamic civilization atau di sini adalah kebudayaan Islam ya. Atau history Islamic history and culture ya. Jadi yang dipelajari adalah ya dan budayanya. Atau memang yang kamu pelajari itu di situ khusus peradabannya. Iya memang kayak misalkan peradaban yang ada di Islam itu sama-samanya. Oke, jadi oke kalau memang yang dipelajari itu specific civilization ya. Karena kalau misalnya kebudayaan itu sebenarnya kan lebih general ya. Jadi ada namanya history and culture gitu biasanya gabung ke history and culture. Jadi kalau mau lebih general itu Islamic history and culture. Tapi kalau memang yang dipelajari itu dia lebih spesifik, bisa pakai seperti history of Islamic civilization. Pancasila and civic education. Tadi kan Pancasila orang-orang nggak tahu Pancasila apa ya. Jadi kita nggak harus following Pancasila, kita generalkan saja jadi civil ya. Jadi citizenship and civic education is okay. Karena itu juga menjadi konvensi internasionalnya. Nah, bahasa Indonesia tadi apa? Oke, Indonesian, Arabic, jadi Arabic saya ya, mathematics, oke, English, oke, Indonesian history sama ya. Nah, physical education sebenarnya cukup sampai physical education saja. Tapi kalau mau seperti ini nanti tidak saya salahkan sih ya. Tapi konvensinya adalah itu tadi physical education. Handicrafts and entrepreneurship sama ya. Nah, tadi saya baca ini ya, Sunda language. Nah, bagaimana menyebut bahasa Sunda dalam bahasa Inggris? Sundanese ya. Jadi di Sundanese saja, tidak perlu Sundanese language. Visualization. Oke. Nah, ini skill-nya, capnya ada tulisan SMA-nya enggak? Ada ya? Mungkin ya diganti aja dia adalah cap MA-nya gitu ya. Jadi official seal of MA berapa ini? Jadi MA nama sekolahnya nggak bisa diterjemahkan. Kecuali dia di atas kan dia belum ada namanya ya, baru cuma MA. Tapi kalau dicap kan sudah ada nama sekolahnya. Jadi official seal of MA berapa? Sesuai nama sekolah kamu. Terus nah perhatikan data, jangan sampai salah. Ya, di sini lihat kepala madrasahnya siapa? Winarto ya. Tapi di sini jadi Wiranto ya. Jadi berubah. Oke, jadi jangan sampai
Maaf, Miss. Lupa. Sampai salah namanya, jadi Wiranto. Padahal dia Winarto. Oke, itu saja untuk kelompok ini. Ada yang boleh tanyakan? Saya bertanya, Miss. Ya. Sebenarnya kita ingin mengganti official seal menjadi kata emblem. Nah, apakah dua istilah itu punya fungsi dan konteks penggunaan yang beda atau sama, Miss? Kalau seal itu ya di sini apa? Cap kan ya. Jadi seal itu untuk cap. Ya. Kalau emblem atau logo itu dia adalah lambang yang seperti ada di halaman 1 ya. Jadi dia memang sudah ada di situ ya. Bukan menjadi tanda pengesahan ya. Jadi seal itu tadi ada yang pakai emblem ya soalnya ya. Saya lupa. Pokoknya kalau cap itu pasti seal ya. Kalau emblem dan logo atau apa namanya tadi lambang Indonesia itu kan Indonesian Coat of Arms. Jadi gambar yang printed gitu yang sudah ada di situ ya. Kita pakainya either it's emblem, logo ya, atau kalau lambang Indonesia dia Coat of Arms. Tapi kalau cap ya yang baru dibubuhkan setelah ijazah itu dicetak ya, kita pakainya seal. Jadi bukan emblem. Kalau emblem itu yang ada di halaman depan tuh ya, yang ada di sebelah kiri. Oke. Terima kasih, Miss. Ada lagi yang ingin bertanya? Sebelum ke kelompok terakhir. Oke, terakhir kita ke paket C ya. Yang ada di kelas ini. Oke. Indonesian bahasa lihat. Sebenarnya sama ya, ada 3 bagian subjek atau pelajaran, tapi istilahnya mungkin beda ya. Ada kelompok umum, pengembangan ilmu-ilmu sosial, kelompok khusus. Oke. Ya, PTP National High School Accountancy Program. Oke. Nah, karena tadi ada kelompok umum, kelompok khusus, berarti harus ada general dan specialized ya. Sebenarnya bukan specialization tapi specialized subject ya. Nah, kalau general itu kan adjective ya. Kalau specialization subject ininya compound nouns ya. Jadi kata benda majemuk. Jadi kita paralelkan kalau subjeknya dia general pakai adjective, jadi specialized subjects mungkin bisa diperbaiki yang di kelompok yang lain juga ya. Kalau ada yang seperti itu. Terus, nah biarkanlah yang social science ini dia sendiri penyebut-penyebutnya karena memang dia juga berbeda ya. Peminatan ilmu-ilmu sosial, social science, concentration, oke. Atau bisa social science subjects ya social science subjects karena memang ini kan programnya social science, majornya social science ya. Oke. Religious education ya, religious education and ethics atau religion and ethics ya, jadi utamakan ethicsnya ya. Terus civic education, oke, Indonesian geography, sociology, economics. Core skills, keterampilan wajib, keterampilan pilihan. Oke. Apa? Yang dipelajari dalam core skills itu apa? Keterampilan wajib. Dalam specialized subjects gitu, Ma'am. Itu penilaian berbasis portfolio saya di PKBM itu, Ma'am. Berbasis portofolio. Jadinya saya ikut
program-program untuk meningkatkan skill-skill tertentu yang saya minat, dan setiap bulan saya disuruh menulis portfolio kegiatan saya pada akhir bulan, menulis kegiatan saya apa saja pas di bulan itu. Itu yang untuk core skills itu, untuk keterampilan wajib itu. Ya, keterampilan wajib. Keterampilan pilihan. Kalau keterampilan pilihan sama juga portfolio yang saya keterampilan yang berkenaan dengan yang saya telah pilih. Oke. Apakah kalau keterampilan pilihan itu kamu wajib memilih atau boleh nggak milih? Kayak cuma udah lama lupa ya. Oke, berarti kan di sini ada keterampilan wajib. Kalau wajib kan berarti semua orang sama gitu. Yang dinilai itu komponennya sama. Tapi kalau pilihan itu bisa berbeda-beda gitu kan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Gitu ya? Ya, mem. Oke. Core skills. Kalau core itu kan inti gitu ya, pertama. Kalau wajib kan dia mandatory ya, atau compulsory ya. Mungkin agak sedikit berbeda tuh maknanya ya. Kalau core skills dia lebih maknanya ke utama gitu ya, utama, terus ada pendukung gitu ya, kalau misalnya seperti itu core. Tapi kalau misalnya wajib kan berarti memang diwajibkan gitu ya. Jadi harus ada istilah yang merujuk pada makna wajib itu. Nah, kalau core skills kan nggak ada ini ya yang merujuk pada makna wajib itu. Jadi kalau menurut saya, atau apakah ada di luar negeri yang mata pelajaran seperti ini? Coba lihat. Core skill subject gitu. Coba bisa sambil di searching ya. Apakah core skills itu bagian dari mata pelajaran juga di sekolah-sekolah di luar negeri, atau ada istilah yang lain? Kalau saya kemarin nyaranin penerjemahan itu mandatory skill, Miss. Iya, soalnya kan di bawahnya ada pilihan. Jadi supaya ada berpasangan gitu ya, wajib pilihan gitu. Terus tadi umum khusus. Nah, kalau course dengan elektif kan nggak berpasangan nih gitu. Jadi mungkin lebih baik itu mandatory skills ya, untuk menunjukkan bahwa memang ada mata pelajaran pilihan di situ gitu. Pak, untuk di penilaian itu itu untuk keterampilan kerjasama, problem solving, sama komunikasi. Oke. Tapi kan di ijazahnya tidak disebut, atau bisa mandatory core skills gitu ya. Yang penting mandatory-nya itu dimunculkan gitu ya, untuk menandakan bahwa ada mata pelajaran pilihannya. Nah, itu yaitu elective skills ya. Oke, certified functional programs. Oke, udah bagus. Official seal of Piwulang Beci Komitmen. Oh, ini PKBM-nya ya. Oke.
Tanda tangan. Oke. Jadi ini untuk yang paket C ya. Jadi apa bedanya SMA, SMK, MA dan paket C? Menurut saya itu hanya di pembagian subjeknya ya, istilahnya ya. Tapi pada dasarnya sama gitu. Jadi mulai dari yang paling umum ke yang paling khusus. Ya, paling tadi yang berbeda hanya di MA ya, yang nilainya itu dia ada bilangan apa namanya hurufnya, terbilangnya berapa. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas? Sudah jelas, Miss. Ada yang belum dipanggil tadi presensi? Bismillah, saya ada pertanyaan. Oke, boleh. Di dalam di daftar nilai daftar mata pelajarannya di pendidikan agama tidak ada budi pekerti. Iya. Oh, oke. Kalau nggak ada budi pekerti boleh religion aja atau tadi religious education. Ya, saya pikir sama tadi nama mata pelajarannya. Baik, terima kasih, Men. Oke. Tidak ada lagi? Agus nggak ada ya? Nggak masuk, nggak ada kabar. Oke, kalau tidak ada mungkin sampai sini saja pelajaran hari ini. Minggu depan kita mungkin masuk ke ini ya, dokumen baru. Oke, berarti ijazah kita selesai menerjemahkan. Terima kasih semuanya sudah hadir dan berpartisipasi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke.